Imam Tajul Arifin Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, am kaifa ashku ilaika hali wa hiya la takhfa alaik. Ini munajat sidin lah. Ya Allah, bagaimana ulun bisa mengadu kepada engkau tentang keadaan nasib ulun, padahal nasib ulun itu sedikit pun tidak samar atas engkau. Kayak banyak samar Allah juga mau juki nasib. Wa syakwa, apa tuh? Wa syakwal hal la tasih illa liman la ya'lamuha. Mengadukan tentang keadaan nasib kita itu tidak patut kecuali kepada orang yang kada tahu. Nah jadi kisah ngapa kita mengadu sementara Allah sudah tahu. Wallahu ta'ala la yakhfa alaihi syai'. Allah ta'ala itu tahu sebarataan, kada samar sedikit jua pun. Walidzalika qala al-Khalil alaihi salam, oleh karena ini nih Allah Maha tahu dengan keadaan nasib seorang hamba. Nabi Ibrahim pernah berkata, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah, ulun cukupkan daripada ulun kada meminta-minta, karena ilmu sampian, oleh ilmu sampian yang mengetahui tentang nasib ulun ini. Kayak Nabi Ibrahim itu ketika dilontar mulai menjanik katapel atau katikan itu, naik sidin ke atas tumpukan kayu bakar yang sudah menyala. Datang Jibril, apa? Selamatkan ikam. Ujar Nabi Ibrahim apa? Amma anta fala, aku lawan ikam kada bahajat. Wais. Yang dibaca sidin, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah tentang nasibku ini, aku kada perlu meminta, karena Allah Maha mengetahui dengan keadaanku ini sendiri. Qaulun la syakwa illallah, itu syarul qabil mahjubin. Adakala ucapan la syakwa, tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah, jar urang gaita. Nah itu ucapan orang nang gofil ini nang lupa lawan Allah, mahjubin nang tadinding kada sadar, kada ingat bahwa Allah Ta'ala itu Maha tahu. Lalu tempat aduan itu hanya Allah. Maka Nabi jara, Nabi Ayub, innama ashku bassi wa huzni ilallah. Hanya saja ku adukan keadaan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Itu mengadu. Hijabkan Nabi, tadindingkan Nabi, lupakah Nabi Allah? Kada. Nah kalaunya ada orang arif billah, wali atau bahkan nabi masih mengadu lawan Allah, itu bukan memberikan tahu kepada Allah tentang nasib keadaannya, kada. Bahkan apa tujuan mereka? Izharan lil faqri, karena ingin menampakkan rasa kefakiran. Izharan li haqqir rububiyah wa tahqiq wa tahaqquqan li haqqil rububiyah. Itu alasannya. Karena ingin menampakkan kepada Allah, memastikan aku nih hamba sampian ya Allah Tuhan yang berhak dipinta. Itu aja tujuannya. Ya Allah ulun begini begono, begini begono. Bukannya sampian kada tahu ya Allah ulun bepadah, nah ulun ni fakir, ulun ni hamba, dan sampian nangaran orang Allah bersifat rububiyah, ketuhanan yang berhak dipinta. Kalau ulun minta sampian Maha memberi. Nah itu aja niatnya. Menampakkan rasa fakir, rasa lemah, itu aja di hadapan Allah. Bukan niatnya memberi tahu. Sama berdoa tuh kan itu nak kabul tuh lah. Ya Allah, nah ulun gini ya Allah, hai baras anak habis, duit kadada, anak buah garing, pahumaan kada karuan tampoh, kayak baju yang ini ada tahu kah sampean umat. Lah jangan kayak itu. Nah jadi kalau hendak mengadu juga sekedar menampakkan rasa fakir berhajat kita kepada Allah dan menyatakan Allah layak untuk dipinta segala permohonan kita lawan Allah. Itu aja niatnya, jangan niat-niat yang lain. Beslah. Jadi bagaimana ya Allah ulun bisa mengadu tentang nasib ulun sementara nasib ulun tidak samar atas engkau. Am kaifa atarajjamu laka bimaqali wa huwa minka, apalagi itu baraza ilaika. Ya Allah, bagaimana ulun menceritakan dengan ucapan ulun kepada engkau, padahal ucapan maqali itu mingka pian juga mengulahkan baraza yang nampak ilaika gasan engkau juga. Kita nih hendak minta baju, minta kendaraan, minta sandal, berdoa lawan Allah.
Jangan niatnya memberitahu lawan Tuhan bahwa kita hajat ini itu ini. Kayak apa Allah sampai kada tahu, kayak apa kita menceritakan Allah, padahal nang ada cerita di hati kita hajat kita tuh Allah juga nang maandaki hajat itu. Lalu kawa kita berdoa Allah memberi hidayah berdoa dan taufik, lalu kawa berdoa nang mengabulkan Allah Ta'ala juga nyamannya lah. Dramanya tuh kayak itu, ya Allah nang maandak hajatnya di dalam hati engkau. Jadi ulun berucap lawan bian ini bukan memberitahu, menampakkan ulun ini hamba aja, karena Allah memberikan itu supaya kita ingat sadar itu hamba, lalu dia Allah hajat. Nah, lalu supaya minta lawan Allah dapat pahala doa pun. Kemudian kita hendak berdoa tentang hajat kita, siapa mandaki keinginan di hati hajat Allah. Berdoa meringankan hati kita supaya akun berdoa Allah. Kawa muntung kita perucus bacaan bawa-wacaan di orang bahari dengan doa itu siapa? Allah. Diaduakan lawan siapa? Allah. Nang mengabulkan Allah. Kan kayak gitu ya. Ya, sudah. Ay antal ladzi antaqtal lisan, engkaulah ya Allah yang dapat menuturkan lidah ulun ini dalam doa. Wa atlaqtahu bidzalik, dan sampian pulang menuturkan lidah dengan doa ini. Terjemah baraza minka, lalu sebenarnya terjemahnya itu, tekstualnya itu atau ungkapannya itu baraza minka, muncul ma'andak skenario nya tuh pian jua ya Allah. Babang watarji ilaika, kembali pulang lawan engkau. Kan di annaka su'al wal abdu la yadkhulu lahu fi dzalik. Engkau bagi, karena engkau itu mas'ul lah. Di annakal mas'ul, karena engkau itu ya Allah orang yang layak dipinta, sementara hamba la yadkhulullah, tidak ada masuk, la madkhal, tidak ada jalan masuk untuk dipinta. Siapa lagi? Hanya Allah. Nah, fakaifa, bagaimana ya Allah, tansabu ilaihi, engkau nisbahkan ilaihi kepada fakaifa, bagaimana jar atau illah, engkau menisbahkan ilaihi kepada kepada Allah tu at-tarjamah. Ya kan? Kepada abdun, mohon maaf lah. Fakaifa tansabu ilaihi, bagaimana engkau menisbahkan kepada seorang hamba manusia tarjamah. Tarjamah itu yang kita berucap ya Allah ini as'aluka, ini as'aluka. Apa as'aluka itu terjemah nih tah. Kayak apa kita menisbahkan nih lawan si hamba, tarjamah itu muncul dari hamba, mun Allah Ta'ala juga nama anak. Makanya apabila ada hajat, hendak hajat itu kabul lawan Allah, jangan bekesah lawan makhluk. Itu kuncinya. Kenapa hajat kada kabul-kabul? Oh mak, status sapal kahulu sapal kainin sampai ke Jawa orang tahu. Udahan aku beisian gini, kan? Nah, simpani bang. Dan Allah aja atau status itu hanya saya yang melihat. Malikin kada. Ya saya gesan apa? Alay, lebay. Bener kakak ini tuh kapus umurnya teh, mau paket teh yang beli lah. Udahan gini. Nah, apa berdoa kayak itu? Orang simpani doa tuh jangan sampai tahu. Nah, supaya hajatul lakas kabul, pahu surangan ikam dan Allah Ta'ala aja. Nah, bahkan malaikat kan tidak tahu dalam hati kita tuh lah. Bismillah. Wa tarjama la takunu illa liman la yafham halal mutarajjim. Nah, terjemah itu diperlukan bagi orang yang kada paham keadaan orang yang meminta. Bercerita tuh gesan ngapa? Kita gesan menceritakan kepada orang yang kada tahu, sementara Allah tahu lah. Wal murbi terjemah huna mutlaqus soal, ya pintaan doa kita deh. Am kaifa takhibu amali wa hiya qad wafattu ilaika. Ya Allah, bagaimana bisa mungkin engkau sia-siakan amali angan-angan ulun ini? Ma'u amiluh wa arju, apa nang ulun huruf harap-harap ya Allah, bagaimana bisa sia-sia, bagaimana bisa kada kabul, padahal sungguh wafattu ilaika, ulun tembuskan permohonan proposal itu kepada engkau, tembus sudah. Sementara Allah itu la yukhayyibu doa as-sa'ilin, Allah kada pernah menyia-nyiakan doanya orang soleh, doa sa'ilin, doa orang yang meminta. Ya Allah, nah ulun minta A, B sampai Z, tetap Allah terima. Nah, tapi fi waqtihi la fi waqtil ant,
pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Nah, ay tawajjahta bisayr ilaik, engkau berhadap kepada Allah tuh dengan berjalan lewat hati kami, tawajjul wafidun bisayr ilal kiram dawud nusakh alaika wala syakka annahu ta'ala karim. Kada diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala itu maha pemurah, karim, maha mulia, pemurah, jawad, pemberian, mutafaddil, nang banyak beisian harta kada bahabisan. La yakhibu man qasadah, Allah tu pasti kada menyia-nyiakan setiap orang yang bermaksud datang memohon kepadanya. Fal yakunil abdu, maka hendaklah seorang hamba ala yaqin, atas yakin yang sekuat-kuatnya, bihusuli matlubih, untuk supaya hasil matlub yang dituntutnya itu yakin berdoa itu nah. Jangan buang gael, yakin diberi, karena ikam minta ini bukan orang nang pamalar, bukan orang nang kada mendengar, bukan orang nang engken, bukan orang nang kada beisi harta, kada beisi kemampuan. Mampu Allah Ta'ala itu memberi, pamurah pulang orangnya. Kalau kita manusia minta 1 juta, orang bisa 100, mampu aja memberi, tapi kada pemurah. Kadang ada nang pemurah kita mintai, tapi kada mampu memberi. Kalau Allah mampu memberi, pamurah pulang. Kan? Itu nang Allah hendak kita lalu kita lah. Jadi yakin nah Allah Ta'ala itu la yukhibu man qasadah, Allah kadang menyia-nyiakan orang yang bermaksud datang meminta kepadanya. Hendaklah seorang hamba itu tasyakin bihusuli matlubi, agar yakin apa dengan hasil apa yang ia minta kepada Allah. Wa in lam yas'al lam yatlub, seandainya yang kada meminta dan ia kada menuntut. Walima kanat hadhihi ta'ajjubat taqtadi nisbatan naqsi ila nafsi wa ghairu la'iq fil 'arifin al muhaqqiqin lima fi min ru'yati nafsi wa mulahadhi halih wal baqa wa damiha wal muhaqqiq la yara ghairallah wal ahwal kullu hasanah min haitsu nisbati ilaihi ta'ala ata bi ghairi alam kaifa la tuhsin ahwal wallah. Nah, jadi 2 hikmah yang kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Ya Allah, bagaimana ulun ini bisa mengadukan tentang nasib ulun, sementara tidak ada sedikit jua pun yang samar yang engkau tidak tahu tentang nasib ulun ini. Ya Allah, ya Allah, bagaimana ulun menceritakan permohonan ulun kepada sampian, padahal permohonan itu pian jua hajat itu mendak dalam hati dan kembali dan muncul daripada engkau jua. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, sudah ulun minta lawan engkau bagaimana hajat ulun, keinginan ulun, doa ulun sampai bisa sia-sia tidak kabul, padahal itu sudah doa itu ulun panjatkan kepada engkau nang maha pemurah. Ya Allah. Nah, itu ajalah munajat dari Imam Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.